Oke teman-teman, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di EduLine Institute. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang baru nih teman-teman semua. Topiknya itu nanti ya, untuk episode yang selanjutnya, kita akan masuk ke sistem tubuh manusia nih, sistem tubuh manusia. Kayak sistem pencernaan, sistem kardiovaskular ya, sistem respirasi, terus juga sistem apa namanya, integumen ya, dan lain sebagainya, banyak banget sistemnya, nanti kita akan bahas ya. Nah, tapi sebelum kita membahas sistem-sistem tersebut ya, sistem-sistem tersebut, nah kita bahas dulu apa ya, cabang ilmu yang memang sangat berperan penting untuk kita memahami sistem-sistem tubuh tersebut gitu. Apa aja sih? Nah, yang paling berperan penting sebenarnya adalah pertama tentang anatomi dan yang kedua tentang fisiologi ya. Nah, cuman sekarang di video yang ini, video yang singkat ini, mungkin kita nggak akan bahas tentang fisiologi ya. Kita sekarang mau bahas dulu tentang anatomi nih teman-teman ya. Nah, oke. Jadi mungkin teman-teman udah familiar ya dengan istilah anatomi ini gitu. Mungkin kalian yang SMA juga pernah mendengar istilah anatomi, atau mungkin kalian yang anak-anak kedokteran ini pasti pasti ya di setiap blognya itu kalian akan belajar tentang anatomi. Nah, apa sih anatomi itu? Nah, anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup, ya. Jadi, kalau misalkan di biologi, ya mungkin nanti kalian selain belajar tentang struktur tubuh manusia, kalian juga nanti akan belajar tentang struktur tubuh hewan, struktur tubuh tumbuhan, gitu ya. Nah, mungkin untuk nanti untuk ranah tumbuhan dan juga hewan, mungkin nanti akan dibahas di video yang lain oleh tutor yang lain ya. Nah, di video yang ini mungkin kita akan fokus dulu ke membahas tentang struktur tubuh manusia. Jadi lebih ke anatomi manusia, oke? Karena nanti kita akan apa ya, membahasnya itu mengenai sistem tubuh manusia gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari khusus tentang struktur tubuh makhluk hidup gitu ya. Nah, kalau misal sebenarnya pembagian anatomi ini banyak sekali ya. Cuman kalau misalkan dilihat dari objeknya, itu kita bisa bagi menjadi dua gitu klasifikasinya. Anatomi ini ada yang anatomi yang makroskopik atau yang sering juga disebut dengan gross anatomy gitu ya. Ada juga jenis anatomi yang mikroskopik. Mikroskopik. Nah, kalau misalkan anatomi yang makroskopik ya, dari katanya juga makro gitu ya, berarti besar gitu. Jadi kita mempelajari bagian-bagian tubuh atau struktur tubuh yang bisa dilihat oleh mata secara langsung gitu. Contohnya ya, kita kayak belajar tentang struktur paru, struktur jantung, struktur apalagi otak gitu ya. Terus bagian-bagian yang ada di kepala, bagian-bagian yang ada di kaki, di tangan, tulang-tulangnya, otot-ototnya. Nah, itu yang disebut dengan anatomi makroskopik atau juga sering disebut dengan gross anatomy. Nah, sedangkan anatomi yang mikroskopik ya, anatomi yang mikroskopik itu dia belajar struktur atau bagian-bagian yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Jadi harus pakai alat-alat khusus ya, alat mikroskop gitu. Nah, apa aja sih? Contohnya adalah yang mempelajari tentang sel, terus juga yang mempelajari tentang jaringan ya. Kalau sel di video sebelumnya udah kita bahas kan ya, panjang lebar tentang sel, tapi tentang jaringan mungkin nanti di video yang lain ya. Nah, kalau misalkan yang membahas tentang apa namanya? Oh ya, nah biasanya kalau misalkan anatomi ada kata ya berdiri sendiri misalkan, wih kita belajar anatomi ya gitu, misalkan ada atau ada yang nyebutin anatomi. Nah, biasanya itu dia lebih mengarah ke anatomi yang makroskopik gitu ya, anatomi yang makroskopik gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya? Anatomi yang mikroskopik biasanya dia ada istilah sendiri gitu. Kalau misalkan kita belajar tentang sel, oh kita biasanya nyebutnya ini sitologi gitu ya. Kalau misalkan kita belajar tentang jaringan, oh kita apa belajar tentang histologi gitu ya. Nah, anak-anak kedokteran mungkin ini nggak apa ya nggak asing ya, karena pasti nih belajar nih ya histologi apalagi ya di setiap blok gitu ya atau di setiap modul atau di setiap ya kalian belajar sistem sistem tubuh pasti ada histologinya gitu ya. Nah, biasanya begitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nyebut, kita belajar anatomi yuk. Nah, biasanya anatomi itu yang dipelajari adalah yang makroskopiknya. Jadi kayak kita belajar jantung, belajar paru, belajar tangan, belajar bagian-bagian tubuh, struktur ekstremitas ya sebenarnya. Ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan lain sebagainya.
Oke, nah di video selanjutnya nanti kita akan belajar tentang pengantar. Aduh, pengantar apa ya? Jadi hal-hal dasar yang diperlukan untuk agar kita bisa memahami anatomi lebih lanjut gitu ya. Jadi pengenalannya dulu lah untuk pemula gitu ya. Jadi hal-hal dasar, konsep-konsep dasar, istilah-istilah dasar yang harus kita ketahui sebelum kita belajar anatomi. Apa aja sih? Nah, langsung aja nanti ditonton di video berikutnya. Oke?